Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam materi pelatihan untuk anti fraud, di mana pelatihan ini terbagi menjadi 4 sesi. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi pertama, di mana sesi pertama ini membahas mengenai pengertian faktor dan risiko fraud. Oke, sebelum kita masuk ke poin-poin penting, kita harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan fraud. Oke. Padang Karya Group mendefinisikan fraud didasarkan pada Escalation Protocol Policy tahun 2022 sebagai berikut. Tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi perusahaan, pelanggan, atau pihak lain atau stakeholder terkait yang terjadi di lingkungan perusahaan dan atau menggunakan sarana atau nama perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan, pelanggan, atau pihak lain, stakeholder terkait berpotensi menderita kerugian dan atau menimbulkan kerugian nyata bagi perusahaan dan atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini berarti ada 4 poin penting dari pengertian fraud. Pertama, tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan. Kedua, terjadi di lingkungan perusahaan. Ketiga, menimbulkan kerugian nyata. Keempat, memperoleh keuntungan keuangan. Oke, berikutnya kita masuk ke faktor penyebab fraud. Penyebab fraud itu ada 4. Yang pertama adalah mengenai tekanan atau pressure. Adalah niat seseorang sehingga melakukan perbuatan fraud yang didorong oleh motivasi pribadi. Biasanya dorongan atau tekanan tersebut timbul karena adanya masalah keuangan, tetapi bisa juga karena gejala-gejala tekanan lainnya seperti tekanan pekerjaan, gaya hidup, dan lainnya. Contohnya apa sih? Contohnya adalah karyawan itu mungkin punya pinjaman ataupun tunggakan banyak di luar. Dan karena adanya ketidakmampuan untuk membayar, karyawan tersebut akan berpikir bagaimana cara membayarnya. Nah, dari situlah timbul dorongan-dorongan untuk melakukan fraud berdasarkan motivasi untuk membayar pinjaman-pinjaman yang dimilikinya. Oke, berikutnya pembenaran atau rasionalisasi adalah tindakan fraud yang disertai dengan alasan pembenaran. Pembenaran yang dilakukan oleh pelaku fraud dianggap merupakan sesuatu hal yang wajar. Rasionalisasi merupakan pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam masyarakat yang normal. Nah, contohnya apa sih? Sesuai dengan gambar. Saya hanya meminjam uang sementara, tidak salah kok. Nah, contohnya seperti itu. Jadi karyawan itu ngambil uang petty cash dari uang kasir contohnya. Saya pinjam dulu 20.000, 30.000 untuk makan. Nah, sore saya kembaliin. Wah, karena data sore dikembaliin, nggak masalah kok, nggak ada yang tahu. Nah, itulah rasionalisasi. Oke, berikutnya, peluang atau opportunity adalah adanya peluang yang dimiliki atau diperoleh seseorang untuk melakukan perbuatan fraud akibat lemahnya kontrol internal di organisasi. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya karyawan melihat kasir meletakkan uang di atas meja. Itu diletakkan seharian dan baru sore hari dilakukan stok nah tidak ada pengawasan, tidak ada CCTV. Karena melihat ada peluang itu diambillah oleh karyawan, karena ada peluang dalam melakukan tindakan tersebut. Oke, berikutnya, kemampuan. Kemampuan atau capability adalah suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi.
Biasanya ini dilakukan oleh para pimpinan atau atasan yang memiliki kemampuan untuk melemahkan internal kontrol. Oke, berikutnya, risiko jika terjadi fraud apa aja sih? Resiko terjadi fraud ada tiga. Yang pertama, resiko reputasi, di mana ketidakyakinan pihak stakeholder terhadap usaha yang dijalankan oleh organisasi, di mana hal ini dapat menyebabkan stakeholder banyak yang berpikir dua kali untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut untuk menanam saham atau modalnya. Kedua, resiko operasional, di mana terhambatnya kegiatan operasional perusahaan yang diakibatkan dari kejadian fraud. Kenapa bisa terhambat? Nah, ketika ada fraud yang ter blow up, itu akan dilakukan suatu proses namanya investigasi. Dalam proses investigasi tersebut bisa melibatkan pihak luar juga, dan ketika investigasi itu bisa mempengaruhi kegiatan operasional dalam perusahaan. Oke, berikutnya resiko hukum, di mana organisasi harus menyelesaikan permasalahan fraud melalui jalur hukum. Ini terkait dengan risiko operasional tadi, karena ketika proses investigasi nanti ada di akhir investigasi ada namanya risiko hukum yang harus dijalani.